Di mute dia dulu kamjar hanya bepander kan aja bila sudah kasih giliran nih kamu. Oh iya. Pembukaan ya dulu. Ya mau. Itunya mana? PPT-nya adalah pembukaan dulu kah? Ipang PPT coy. Ada tampilkan PPT. Ada kan ada. Pada aku ada deh. Oh ya ada. Mulailah. Mulai ya. Habis kan ada konten. Kalau kawa langsung. Gila jadian itu. Oh iya. Mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Dari kelompok nama kelompoknya adalah Nabila, Titi Sentari, Maulidati Hasanah, dan Muhammad Hanif Anajar. Selanjutnya, pemasaran dan nilai pelanggan. Pemasaran menurut Stotwell 2000 merupakan salah satu bentuk dari proses sosial dan bagian dari ataupun kelompok untuk mendapatkan kebutuhan dengan menciptakan sebuah peluang pertukaran maupun penawaran terhadap kelompok yang juga turut memiliki kebutuhan dan keinginan dari permintaan tersebut. Yang kedua, nilai pelanggan adalah selisih nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total, maka nilai pelanggan total adalah kesimpulan manfaat yang diharapkan dari biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi dan mendapatkan Berikutnya yaitu rantai nilai. Rantai nilai atau value chain adalah strategi untuk memandang suatu bisnis dan dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Konsep ini menyediakan suatu kerangka kerja untuk memvisualisasikan bagaimana perusahaan dapat menilai. Aktivitas rantai nilai sendiri terdapat dua aktivitas yang saling berkaitan, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama dalam rangka nilai sendiri terbagi lagi ke dalam 5 aktivitas, yaitu yang pertama inbound logistik atau penggadaan logistik, kedua operasi, yang ketiga outbound logistik, pengadaan logistik luar perusahaan, keempat marketing and sales, penjualan dan pemasaran dan penjualan, kelima servis layanan. Selanjutnya, kompetensi inti. Kompetensi inti pemasaran mengacu pada keterampilan dan kemampuan mendasar yang harus dimiliki organisasi untuk memasarkan produk dan layanannya secara efektif. Kenapa kompetensi itu penting dalam perusahaan? Dengan memiliki pemahaman yang baik terhadap kompetensi inti perusahaan Anda akan semakin baik pula dalam memahami posisi perusahaan dibandingkan para rival Anda. Ini penting dalam pembuatan kebijakan serta strategi, penting bagi peluang serta peningkatan produk dan layanan.
Orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Orientasi pemasaran holistik adalah pendekatan yang memprioritaskan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan pelanggan secara menyeluruh, melibatkan seluruh aspek perusahaan. Nilai pelanggan adalah konsep yang menekankan kepentingan yang memuaskan pelanggan, sehingga mereka merasa puas dan setia terhadap perusahaan. Dengan pendekatan ini, bisnis berupaya menciptakan dan mempertahankan pelanggan dengan memberikan nilai yang tinggi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran berhasil memiliki beberapa kapasitas, antara lain adalah yang pertama memahami nilai pelanggan, dan yang kedua menciptakan nilai pelanggan, dan yang ketiga menghantarkan nilai pelanggan, dan yang keempat menangkap nilai pelanggan. Rencana pemasaran beroperasi pada 2 tingkat sebagai berikut. Yang pertama, rencana pemasaran strategis menjelaskan pasar sasaran serta proposisi nilai yang ditawarkan perusahaan. Yang kedua, rencana pemasaran teknis menjelaskan taktik pemasaran termasuk fitur produk, penyediaan barang, penetapan harga, dan saluran penjualan serta layanannya. Perencanaan strategis, implementasi, dan kendali. 1. Tingkat korporat menjelaskan tentang panduan seluruh perusahaan. Lalu yang kedua ada tingkat divisi menjelaskan tentang alokasi dana tiap unit bisnis. Lalu yang ketiga ada tingkat unit bisnis yaitu menjelaskan tentang rencana pemasaran strategis. Lalu yang keempat ada tingkat produk yang menjelaskan tentang rencana pemasaran taktik. Perencanaan strategi korporat defisit. Unsur utama manajemen pemasaran adalah strategi dan rencana pemasaran yang mendalam dan kreatif yang dapat memaku kegiatan pemasaran sebagai pemasaran bisnis ke bisnis yang sangat sukses. Siemens misalnya harus senantiasa merancang dan mengimplementasikan kegiatan pemasaran. Ada kegiatan tingkat berikut 3 bidang utama perencanaan strategik yang harus mendapatkan prioritas. Yang pertama, mengelola bisnis perusahaan. Yang kedua, menilai kekuatan setiap bisnis. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan pasar. Selanjutnya ada menentukan unit bisnis strategi. Perusahaan sering mendefinisikan bisnis mereka berdasarkan produk misal. Perusahaan itu berada di bidang otomotif atau bidang pakaian. Sebuah perusahaan dapat mendefinisikan dirinya sendiri berdasarkan 3 dimensi kelompok pelanggan, kebutuhan dan pelanggan dan teknologi. Penentuan sumber daya bagi setiap SBU. Setelah mendefinisikan SBU, manajemen harus memutuskan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya korporat pada setiap SBU pada tahun 1970-an. Terdapat beberapa model perencanaan portofolio yang diperkenalkan untuk memberikan sarana analisis bagi pengambilan keputusan investasi. Perencanaan strategis unit bisnis atau SBU. Yang pertama, perencanaan strategis unit bisnis SBU adalah proses di mana sebuah perusahaan memutuskan strategi jangka panjang untuk satu unit bisnis atau divisi tertentu dalam perusahaan itu. Ini melibatkan identifikasi tujuan, pengembangan rencana tindakan, dan alokasi sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam rangka waktu yang ditentukan.
Kedua, SBU biasanya memiliki karakteristik unik seperti produk atau layanan yang berbeda, pasar target khusus, dan tanggung jawab manajerial yang terpisah. Perencanaan strategis SBU membantu perusahaan untuk fokus untuk upaya khusus yang diperlukan untuk kesuksesan unit bisnis tersebut, mempertimbangkan pasar, pesaing, peluang, dan ancaman relevan. Ketiga, tujuan dari perencanaan strategis SBU adalah untuk menciptakan arah yang jelas, mengelola resiko, dan memaksimalkan kinerja unit bisnis tersebut. Ini membantu perusahaan untuk memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan keseluruhan perusahaan. Selanjutnya, sistematika rencana pemasaran, rangkuman eksekutif, keseluruhan rencana pemasaran termasuk tujuan strategi, dan proyeksi keuangan. Ini biasanya menjadi pengantar yang membantu pembaca memahami inti dari rencana pemasaran. Lalu yang kedua ada analisis situasi, yaitu tahap awal dalam rencana pemasaran yang melibatkan penelitian dan evaluasi tentang pasar, pesaing, pelanggan, dan faktor-faktor lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan pemasaran. Lalu yang ketiga, strategis pemasaran, yaitu strategis yang diadopsi untuk mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemilihan target pasar, positioning merek, serta strategis untuk produk, harga, distribusi, dan promosi. Lalu yang keempat, ada proyeksi keuangan, yaitu bagian yang proyeksikan pendapatan, biaya, dan laba yang diharapkan dari pelaksanaan strategis pemasaran. Lalu yang terakhir, yaitu kendali implementasi. Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan strategis pemasaran, serta cara pemantauan dan evaluasi yang akan dilakukan pelaksanaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,